Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Afri John, SS, FSI. Tugas video ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami dari kelompok 5 akuntansi sore. Kami akan membahas tentang rencana sistem informasi berbasis komputer. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Apriyadi Pardosi, yang kedua Monika Puspitasari, yang ketiga Muhammad Rondoni, yang keempat Siti Rondiah, yang kelima Teresia Anggerenita Tuo, yang keenam Yulia Elizabeth. Dasar perencanaan sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi adalah suatu sinergi antara data, mesin pengolah data atau yang biasanya meliputi komputer, program aplikasi dan jaringan, dan manusia untuk menghasilkan informasi. Implementasi sistem informasi berbasis komputer merupakan aktivitas yang berskala luas yang melibatkan orang dan fasilitas yang banyak, uang dan peralatan dalam jumlah yang besar, dan waktu yang panjang. Perencanaan sistem informasi berbasis komputer juga mempunyai manfaat yaitu, yang pertama, tugasnya adalah memberikan dasar pengontrolan, yang kedua, mendefinisikan lingkup proyek, yang ketiga, mengatur urutan tugas, yang keempat, mengetahui bidang masalah yang potensial. Siklus hidup sistem, sistem life cycle atau CLC. Sistem life cycle adalah proses evolusi yang diikuti oleh pelaksanaan sistem informasi dasar-dasar atau subsistem. Sistem life cycle terdiri atas 5 fase, yaitu yang pertama fase perencanaan, menunjukkan setiap langkah yang harus dilakukan dan mengidentifikasi tanggung jawab manajer dan spesialis informasi dalam hal ini adalah analis sistem. Yang kedua, fase analisis. Bila perencanaan telah dilakukan dan mekanisme pengontrolan telah ditetapkan, lalu dilanjutkan ke fase analisis dan desain. Ketiga, fase implementasi. Pada poin ini, desain berada pada kertas dan juga model dari sistem yang direncanakan. Keempat, fase operasi. Segera sesudah operasi penggantian, yaitu jika sistem baru sudah terpasang, maka dilakukanlah post-implementation review, tinjauan post-implementasi untuk mengevaluasi sejauh mana sistem tersebut memenuhi kriteria penampilan. Yang kelima, prototyping. Memberikan ide kepada pembangun dan calon pemakai mengenai sistem dalam bentuk lengkapnya nanti akan berfungsi. Elemen-elemen sistem informasi manajemen. Pada prinsipnya setiap sistem selalu terdiri atas 4 elemen. Yang pertama objek berupa bagian elemen ataupun variabel, dapat berupa benda fisik, abstrak ataupun keduanya sekaligus tergantung kepada sifat sistem tersebut. Yang kedua atribut, menentukan kualitas ataupun sifat kepemilikan sistem dan objeknya. Yang ketiga, hubungan internal di antara objek-objek di dalamnya. Yang keempat, lingkungan, tempat di mana sistem berada. Elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem. Yang pertama, tujuan. Setiap sistem memiliki tujuan atau goal. Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Yang kedua, masukan. Masukan atau input sistem adalah segala cara sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Ketiga adalah proses. Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai, tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak berguna. Yang keempat adalah keluaran. Keluaran atau output merupakan hasil dari pemrosesan. Yang kelima adalah batas. Yang disebut batas atau boundary sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem atau lingkungan. Yang keenam adalah mekanisme pengendalian dan umpan balik. Mekanisme pengendalian control machine diwujudkan dengan menggunakan umpan balik atau feedback yang mencuplik keluaran. Yang ketujuh, lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Elemen-elemen sistem informasi. Yang pertama adalah manusia atau brainware.
Manusia atau personil yang dimaksud adalah operator komputer, analisis komputer, programmer, dan beberapa pekerjaan lain yang berhubungan dengan komputer. Yang nomor 2 adalah prosedur atau proses, merupakan elemen fisik. Yang ketiga adalah perangkat keras, hardware. Perangkat keras dalam suatu sistem informasi terdiri atas komputer, penyimpanan data, dan masukan atau pengeluaran. Yang keempat adalah perangkat lunak atau software, sistem pengoperasian dan sistem manajemen. Yang kelima adalah basis data atau database. File yang berisi program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan fisik. Yang keenam adalah jaringan komputer. Ialah sekumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Yang ketujuh adalah komunikasi data. Adalah merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindaian data dan informasi di antara komputer-komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Data yang diolah dan informasi diperoleh pada sistem. Keuntungan menggunakan sistem informasi manajemen dalam bidang akuntansi yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real-time. Yang kedua yaitu memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terorganisasi dan sistematis. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Selanjutnya, penerapan ke bisnis. Dalam Enterprise Resource Planning atau ERP, sistem ERP ini banyak digunakan oleh perusahaan besar, namun perusahaan dalam skala kecil juga masih dapat menerapkan sistem ERP. ERP biasanya digunakan untuk mengintegrasi antar perusahaan. SCM ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen karena mengintegrasi data-data seperti manajemen supply bahan baku, mulai dari pemasok, produsen, pengecer, sampai konsumen akhir. Yang ketiga, Transaction Processing System atau TPS, berguna untuk memproses data dalam jumlah yang besar atau transaksi yang banyak dan rutin. Program ini biasanya diaplikasikan dalam manajemen gaji, dan inventaris point out the most important things about the lesson. Yang keempat, Office Automation System atau OAS. Aplikasi ini berguna untuk memperlancar komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di perusahaan, contohnya seperti email. Selanjutnya, Knowledge World System atau KWS. Sistem informasi KWS mengintegrasikan satu pengetahuan baru ke dalam organisasi atau entitas. Yang selanjutnya, Informatic Management System atau IMS berfungsi mendukung spektrum tugas-tugas dalam organisasi. Selain itu, IMS juga dapat digunakan untuk membantu menganalisis pembuatan keputusan. Sistem ini juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi seperti procurement. Selanjutnya, Decision Support System atau DSS. Sistem ini membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Contohnya seperti link elektronik. Selanjutnya, Expert System atau ES dan Artificial Intelligence atau AL.
Kedua sistem ini pada dasarnya menggunakan kecerdasan buatan yang berguna untuk menganalisis pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang telah diprogram ke dalamnya. Contohnya sistem jadwal mekanik. Selanjutnya, Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCWS. GDSS hampir sama dengan DSS, bedanya GDSS mencari solusi permasalahan melalui pengumpulan pengetahuan dalam bentuk suatu kelompok, bukan per individu. Biasanya berbentuk kuesioner, konsultasi, dan skenario. Contohnya seperti e-government. Selanjutnya, Executive Support System atau ESS. Sistem ini membantu manajer berinteraksi dengan lingkungan perusahaan menggunakan bantuan grafik dan pendukung komunikasi lainnya. Sistem informasi manajemen dan manfaatnya bagi perusahaan. Manajemen merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan, dari individu, organisasi terkecil, seperti keluarga sampai organisasi yang kompleks yang membutuhkan manajemen untuk mengatur kegiatan agar teratur dan terkontrol dengan baik. Terlebih bagi seorang manajer, Anda harus dapat mengolah kegiatan dan data-data dengan baik. Manajemen dapat menjadi sumber informasi termasuk informasi penting dalam proses pengambilan keputusan untuk mengolah dan memanfaatkan data-data dengan maksimal. Anda dapat menggunakan sistem informasi manajemen. Executive Support System atau ESS, Sistem Informasi Manajemen SIM juga biasa dikenal dengan sebutan Management Information System atau MIS, merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Sementara menurut Business Dictionary, sistem informasi manajemen adalah pendekatan yang terorganisasi untuk mempelajari kebutuhan informasi manajemen organisasi di setiap tingkat guna pengambilan keputusan operasional, taktis, dan strategis. Cara kerja sistem informasi manajemen dimulai dari pengolahan data, kemudian disimpan dalam database terpusat di mana informasi dapat diakses dan diupdate oleh semua orang yang memiliki wewenang sesuai dengan tujuan mereka. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Salam sehat. Baik, terima kasih.